Saya sedikit akan membahas yang ini Yesus pengajar dan teman. Sebelumnya kan sebenarnya kita udah pernah membahas itu lebih dalam ya sebenarnya. Seperti puasa Yesus yang memang itu seperti sakramen pengobapan sakit gitu ya. Dan Yesus yang iman-iman yang orang-orang ini pada merespon imannya itu pada menguatkan. Betapa orang-orang yang kerasukan setan pun, yang setannya bahkan menyebut nama Yesus pun itu dihardik sama Yesus. Disuruh. Padahal kan kalau dipikir-pikir, hmm, wah ini sebenarnya sedang soal Yesus. Itu kan itu. Kalau dari pembahasan dulu, ya, kita lihat bahwa ya yang harusnya mengaku gitu ya, mengaku Yesus itu kalau Yesus adalah gimana, Yesus adalah Allah, bukan lidah-lidah orang-orang, lidah-lidah pihak-pihak yang jahat, lidah-lidah yang iblis dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ya butuhnya ya pengakuan yang secara sadar dari hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang ada di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan berarti dengan sekadar itu juga, dengan nggak hal itu juga, Yesus pun juga tidak ingin asal, oh yang penting gue dipuji. Enggak, tapi yang penting sungguh-sungguh dia di- memang tidak mencari ikan pas sembarangan. Dia tahu timing, dia tahu terus dan itu semua nanti bisa kita lihat di rekaman Jesus ini. Oke. Baik, mungkin dan aku sekarang masih mungkin akan membahas dua gerakan yang simpel aja sebenarnya tentang kasih Allah pada semua bangsa dan sebutan Yesus yang menyembuhkan. Jadi ini aspek yang mungkin belum disentuh dari kemarin-kemarin. Nah, pertanyaannya kan, apakah Yesus sejatinya itu hanya diutus pada domba-domba yang isi hilang dari jenis? Itu kan Yesus. Itu ada salah satu peristiwa soal ini ya, ada perempuan yang non Yahudi minta disembuhkan dari salah. Terus Yesus bilang, aku cuma diutus eh, pada domba-domba Israel aja. Sampai akhirnya perempuan itu memohon gitu ya, bahkan memakan diri sebagai anjing, baru Yesusnya mau. Apakah, tapi apakah memang awalnya seperti itu? Atau mungkin pertanyaan teologi selanjutnya adalah, apakah kalau misalkan sekarang Yesus kan dibilang eh, pergilah ke seluruh dunia gitu ya, beritakanlah Injil pada sekarang. Nah, apakah setelah bangkit baru kayak gitu? Nah, kan kayaknya menarik. Apakah jangan setelah Yesus diri salib baru kayak udah saya perluas saja? Itu pertanyaan menarik sih. Tapi jawabannya adalah tidak gitu. Jadi memang dari awal itu, bahkan dari yang istilah perikop ini pun gitu, kita juga udah bisa lihat. Ya sebenarnya yang lihat dari yang pas perjanjian lama, ketika udah Mazmur dan beberapa banyak-banyak hal lain dan berbuat-berbuat dan macam macam semua. Dan sebenarnya udah ada implisit bahwa sebenarnya mau kasih Allah itu memang untuk semua orang, bukan untuk Kristen doang. Tapi saya mau nunjukin yang paling dari awal ini aja udah sebenarnya nunjukin orang-orang yang non Yahudi itu, orang-orang yang bukan bangsa Islam itu Islam. Jadi kalau yang ini Bapak Ibu teman-teman lihat sini dulu. Di sini kan ada orang Galilea Galilea yang di Yudea, yang di Yerusalem ya jelas di istilahnya. Tapi di sini ada Idumea, Tirus, Sidon.
Jadi memang Yesus mengajar, Yesus membuat mujizat, membuat tanda-tanda itu membuat banyak orang tertarik pada Yesus. Jadi nggak dari daerah Yahudi dan orang-orang Yahudi, tapi juga dari daerah-daerah non Yahudi. Itu Idumea, Sidon, itu beberapa uh, daerah-daerah lain yang bisa jadi nggak disebutkan di sini. Idumea itu apa sih guys? Oke, Idumea itu adalah nama Yunani untuk Edom. Jangan lupa, Edom itu kan tidak termasuk um, Israel. Memang waktu itu sempat dicaplok oleh Daud. Habis itu mereka merdeka lagi istilahnya. Habis diri dari kerajaan Yehuda pasang. Kalau koleksi belum saya salah. Nah, akhirnya jadi daerah sendiri dan sekarang pada waktu itu jadi provinsi Romawi. Dan yang Raden Agung itu sebenarnya berasal dari dulu ya dari orang Edom dibilang itu. Jadi memang ini daerah asing istilahnya. Lalu soal Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu dia di kota pesisir Venesia, berada di luar wilayah Yahudi. Dia lihat sini ya, Venesia sini sebenarnya daerah Venesia ini sebenarnya juga udah bukan orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi, dia Israel apa semua sih sini semua nih. Saya gitu, ini ya, Yudea gitu. Hanya kan sebenarnya udah bukan daerah-daerah lagi yang ini Moab, ini Edom, ini Filistin. Nah, orang Sidon aja nih dari sini dia datang ke Danau Galilea, Sea of Galilee, kalau bahasa Inggris. Jadi memang sebegitunya ya bahasanya. Sampai orang datang ini istilahnya dari jauh-jauh gitu. Ibarat kata mah kalau ada orang dari Bandung, dari ada acara di Bandung, tiba-tiba ada orang Cirebon datang, gitu. Terus balik ya, gitu ya, kayak gitu Indonesia. Memang ya beda konteks ya istilahnya. Tapi kurang lebih dari daerah jauh kayak gini, kenapa mereka ke sini? Kalau Edo kan masih mungkin lagi masih agak lebih dekat. Ini Sidon lebih jauh lagi datang. Kalau kayak gini, maksudnya gimana sih Pak? Simpel sebenarnya. Jadi semua orang itu datang pada Yesus, baik orang Yahudi maupun non Yahudi. Lalu semua orang tersebut juga menerima pengajaran dan penyembuhan yang sama. Artinya, implikasinya Allah hadir untuk semua orang. Jadi emang bukan dari awal, memang emang bukan cuma khusus untuk bukan untuk bangsa yang dia, tapi memang untuk hadir untuk semua orang. Dan ketika ya, dan memang rencana keselamatan Allah itu tidak bukan awalnya untuk Israel terus dicoret terus untuk semua orang. Tapi dari sini aja udah kelihatan bahwa orang non Yahudi itu orang yang bukan bangsa Israel itu pun juga datang ataupun dipanggil pada Yesus untuk memberi pelajaran, untuk menerima penyembuhan dan juga untuk dimuridkan gitu. Maka dari sini kita dapatkan kesimpulan nih bahwa rencana keselamatan itu tidak memandang bangsa dan suku. Itu salah. Singkat. Ya. Nah, lalu keduanya simpel sih sama sih. Cuman kalau pas Clara itu kan ada orang Yesus yang ngomong gitu. Jadi bilang bangun dan angkatlah tilammu gitu. Ini orang nggak ngomong apa Yesus dia nggak ngomong apa-apa. Orang ngejamin dia ada kuasa mengambil dan orang itu disembuhkan.
dari sini kalau menurut aku lebih ke Bible, sentuhan dengan Yesus saja itu sudah cukup untuk menghilangkan penyakit. Nah, hal ini juga terlihat pada sakramen gereja, khususnya sakramen di mana orang sakit. Di sini aku sedikit sampaikan apa yang disampaikan oleh gereja. Di sakramen-sakramen itu adalah kekuatan-kekuatan yang datang dari tubuh Kristus yang tetap hidup dan menghidupkan. Dan ini semuanya merupakan tindakan-tindakan Roh Kudus yang bekerja di dalam tubuhnya, gereja. Jadi melalui perantaraan gereja, Yesus pun hadir, Yesus pun menyembuhkan kita melalui sakramen-sakramen ini. Jadi ketika pada saat itu orang yang sakit pun mencoba menjamah, ya, Yesus pun juga menjamah mereka dan menjamah kita dan menyembuhkan kita dalam sakramen-sakramen, khususnya juga di sakramen berpuasa. Bapak Ibu, teman-teman, eh, terutama kan sakramen orang sakit itu kan, dia terutama kan umumnya buat penyembuhan rohaninya kita, supaya ketika kita menerima sakramen beberapa orang sakit dengan kuasa Allah, penyakit kita diangkat dan juga dosa-dosa kita pada saat itu yang beriman. Tapi apakah diangkatnya itu sekalian nyawanya juga atau diangkat penyakit saja, itu kembali lagi kepada rencana Allah. Jika memang kalau saya sedikit boleh sharing dikit, sembuh dalam arti yang boleh itu eh, rencana Allah. Kadang udah, kalau kita terlalu memaksakan eh, pengertian sembuh kita pada penyakit ini, saya rasa takutnya kita bakal sering kecewa. Kenapa? Karena ya mungkin memang sudah saatnya, mungkin memang harus menghadap pada Bapak, mungkin dan mungkin yang lainnya. Tapi saya nggak bilang kehilangan orang itu tidak menyedihkan. Saya juga nggak bilang kita ngeliat sakit aja itu kita nggak sentuh. Justru memang sedih gitu. Sakit. Kita ngeliat orang yang kita cintai sakit, ya sedih. Ketika kita ditinggal sama orang lain, yang masih tinggal wafat gitu, sama orang lain, ya kita sedih. Meskipun kita percaya ya istilahnya, eh, ya kita tetap ini dalam Katolik, kita tetap percaya, eh, kita tuh tetap orang beriman tuh saling terhubung gitu. Ya masih di dunia, masih dalam kebencian, masih yang sudah di surga, itu saling terhubung. Ya tapi kita banyak sedih yang namanya juga ditinggal istilahnya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kadang meskipun sedih, tapi tetap percaya bahwa oh ini semua rencana Allah, ini semua yang memang harus terjadi yang dan memang sekiranya yang terbaik terjadi boleh dalam hidup saya. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan, dan apapun itu sembuhnya seperti apa, dan ataupun kalau misalkan sampai sembuhnya itu mesti sampai wafat, paling enggak saya dan dia ataupun mereka yang saya kasih itu tuh hanya sejarah doa saja. Jadi dari sini kita dapatkan juga bahwa Yesus pun menyentuh dan menjamah kita melalui sakramen-sakramen gereja. Oke, jadi 2 poin yang tadi ya, jadi itu ada rencana keselamatan Allah dan memandang manusia dalam suku.
dan Yesus pun menyentuh dan menjamah kita melalui sakramen-sakramen. Demikian bisa saya berikan kepada pembicara selanjutnya itu Ayo. Oke, thank you Coach Jos. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Selamat malam ya Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di Jazz yang ke-119. Dan saya akan melanjutkan dua poin ya mengenai sabda bahagia dan juga kamu adalah garam dan kamu adalah terang gitu. Sebelumnya seandainya suara saya tidak jelas, nanti tolong apa diinterupsi saja. Oke, ada dua poin